Nah, mana? Bentar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipri, Masya Allah. Suruh masak nasi. Masya Allah. Terima kasih Ipri, Masya Allah. Barakallah. Wah mantap besi singot lah Ipri lah. Makasih banyak Ipri. Insya Allah. Gue. Arol. Iya Arol. Insya Allah. Terima kasih. Andiska, Masya Allah, Enggak, sehat selalu, Andiska. Amin, Masya Allah doanya. Riau hadir, Andiska. Irnawati, Enggak Arol, Masya Allah. Ya, ulun di Nangabulik. Waalaikumsalam. Bagi yang hendak mondokkan anaknya, menyekolahkan anaknya di tempat ulun gratis sajalah, makannya gratis, kitabnya gratis. Belajarnya gratis sampai alim. Nggih. Sampai alim. Gratis mondok di wadah ulun. Mondok gratis jadi tempat ulun lah. Semua Ipri terima kasih. Mondok gratis. Dari kitab mondok gratis. Dari kitab sampai makan gratis. Nggih. Masya Allah, terima kasih yang hadir. Di mana guru punya? Di Kabupaten Lamandau. Jadi kalau pian misalnya ada keluarga kah, tetangga kah yang kada mampu tapi hendak mondok manarinya, antar aja ke tempat ulun, gratis aja mondoknya. Dari makannya gratis. Dari makan kitab gratis. Kalau ndak punya baju kita belikan bajunya. Kalau ndak punya sarung kita belikan sarungnya. Kita kasih sarungnya. Lamandau itu Kalteng, ya Kalteng paling ujung perbatasan Kalimantan Barat. Nggih. Jadi kalau pian hendak memondokkan anaknya, dia atas 12 tahun, di bawah 20 tahun, bisa diantar ke tempat ulun. Asrama, ruang belajar ada lengkap semua. Kadada dipungut biaya lah insyaallah. Itu ada konten tentang wali, kok dia ngaku wali Allah. Itu gimana Abah? Seperti ini saudaraku lah. Wali itu ada 4 kategorinya. Ada yang dia tahu dirinya wali, orang lain pun tahu dirinya wali. Yang kedua ada dirinya tahu dirinya wali, orang lain tidak tahu. Ada juga wali itu yang orang lain tahu dia wali, sedangkan dirinya tidak mengerti dia wali. Yang keempat adalah dia tidak tahu dirinya wali, orang lain pun tidak tahu dirinya wali. Nah ini yang berat. Ya, jadi kalau orang mengaku wali itu dilihat daripada faktornya. Satu, dia itu bisa dan membedakan yang baik dan yang buruk. Habis itu menjalankan perintah apa tidak. Kalau walinya normal, adalah ikan. Jadi ketika orang itu mengaku dia wali, apakah dia meninggalkan kewajiban? Kalau dia meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah Ta'ala, itu bukan wali, wali setan namanya.
Namanya lah, kalau dia menjalankan perintahnya taat, istiqamah, itu bisa membedakan yang baik dan buruk, kada pernah membuat onar. Kalau kita dekat dengan dia, kita senang, nah itu bisa jadi orang itu wali. Bisa jadi, karena ciri-ciri wali itu seperti itu. Di antaranya kalau kita berhadapan dengan beliau atau dekat dengan beliau, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini bisa membedakan yang baik dan buruk. Artinya dia mengerti, paham apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Seperti itu dulu. Jadi dilihat itu. Kalau kuntin kan biasa aja. Mohon doanya guru. Amin ya rabbal alamin. Alvin Nabawi. Terima kasih Alvin. Guru kalau mimpi seorang guru, di dalam mimpi itu dia memberi tahu guru itu wali. Kayak apa itu guru? Nah itu bagus. Kalau kita itu bertemu dengan seorang guru dan guru itu pun diakui orang wali, lalu di dalam mimpi itu dia memberitahukan bahwasanya itu wali. Dan memang orang itu kada kelihatan bahwasanya kalau kada masur. Tapi orang itu ahli ibadah, nah bisa jadi orang itu wali. Asalkan yang memberitahu tadi adalah seorang wali juga. Jadi ketika kita itu bermimpi dengan seorang wali dan wali itu memberitahukan bahwasanya orang itu wali, itu bisa wali orang itu. Walaupun tidak kelihatan dia masur, punya murid, punya majelis, bisa jadi dia itu adalah wali. Karena yang memberitahunya adalah kita bermimpi tadi dalam keadaan bermimpi dengan orang yang saleh juga, yang wali, yang diakui orang kewaliannya. Guru 4 batakun kayak apa kalau kita ini hendak berzikir di dalam hati ini, di dalam hati ya Allah, ya Rabbi, ya Nur Muhammad memuji, pokoknya bagus. Yang gitu serapian itu namanya kita musyahama, apa namanya? Merendahkan diri namanya. Jadi kalau kita hendak berzikir itu ya Allah ulun banyak dosa, ya Allah terimalah zikir ulun, ya Allah ulun kada mampu berzikir, pian juga yang memampukan ulun berzikir, itu kada apa-apa seperti itu. Di dalam hati kita ketika kita hendak berzikir, cara menghadirkan Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Di antaranya seperti yang pian sebutkan tadi lah abu balya. Itu di antaranya seperti itu. Nanti habis berzikir juga seperti itu. Mimpi masuk surga karena menyebut nama guru, termasuk walikah gurunya roh. Nah, kada tahu kita ingin menyebut mimpi kan, mimpi itu bisa saja disuruh setan, bisa jadi. Terkecuali mimpi kita itu memang benar-benar guru yang kita pegangi tadi dengan menyebut dengan guru itu masur kewaliannya, dan memang apanya di ijtima ulama memang dia itu adalah wali. Banyak ulama mengatakan dia adalah orang yang soleh, orang yang wali. Nah itu bisa jadi. Karena sebagian orang yang bisa memberi syafaat itu adalah guru kita. Setelah para nabi dan para anbiya, para rasul adalah guru-guru kita. Maaf ini guru, kalau orang tauhid itu masih ada kah setan itu? Masih ada, cuma pandangannya saja setan kah apa kah ada terus, cuma pandangannya dia kadang memandang makhluk. Kalau orang tauhid itu artinya bisa dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam tauhid itu masih dalam perjalanan untuk mencapai ma'rifat. Nah, ketika dia mencapai ma'rifat berarti sudah sempurna tauhidnya, sudah sempurna pengenalannya untuk dirinya. Jadi pengenalan terhadap Allah Ta'ala itu macam-macam nanti. Maksudnya macam-macam itu berbagai macam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu di sifatnya kah nanti, di apalnya kah nanti, atau itu pana pada zat kah kita nanti lah. Jadi berbeda-beda. Nah, syarat kita itu untuk mencapai wasil tadi, kita itu mentauhidkan, namanya mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Nah, ketika kita itu tidak bisa mensifatkan, mentauhidkan tadi, disitulah namanya digoda oleh setan namanya. Maksudnya tergoda oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tergoda amaliyah kita, tergoda fadilat daripada amaliyah, tergoda terhijab dengan diri kita. Itu bisa jadi nantilah seperti itu. Itu bahagian daripada setan, maksudnya yang menggoda kita untuk menjauhkan pandangan kita daripada mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat namanya. Makanya setan itu berjanji dengan Allah Ta'ala. Sudah, ujar setan, bila aku dikeluarkan di dalam ini surga, aku tunggu, artinya beri aku panjang umur.
Intazio apa tuh di Quran itu dikisahkan, oh iya oke jar Allah Ta'ala, ikam ku berikan sampai hari kiamat umur ikam panjang. Nah, dan minta izin juga setan itu untuk menggoda ini umatnya nih, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari samping, kiri, kanan, seluruhnya dicobanya menggodanya. Silahkan ujar Allah Ta'ala diberi izin dia itu, kecuali hamba-hamba ko ujar Allah Ta'ala nang sudah rasih, nang sudah benar-benar tauhidnya, ya sudah benar-benar dia itu mencapai kepada makam apa namanya kita tuh makam hakul yakin. Nah itu yang kada bisa digudanya nanti. Wallahu a'lam lah. Jadi Quran tuh banyak kisahnya, itu ada di surah Al-Baqarah ada, di surah Al-Anbiya ada kisahnya. Di pondopian cenderung ke fikih lah guru, ilmu alat kah? Keduanya, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu tauhid dengan ulun. Nggih. Atau di miknya, di miknya. Yang utama tuh ulun tuh adalah ilmu fikih. Ilmu fikih, karena fikih itu sangat berguna di masyarakat. Karena ulun ini kalau pondok ulun ini, yang ulun utamakan dia mengerti hukum fikih supaya ia mudah berdakwah di kampung. Karena di sini kan banyak mu'allaf. Jadi kalau santri di sini kena ulun andak di kampung untuk mengajar dia, ngajar orang, mengajar di majelis ulun yang ada di kampung-kampung itu. Nah, di bawah pengawasan ulun insyaallah. Ya. Guru ulun baniat hendak memandi mayat kayak apa itu sengaja kalau lah hendak memandi mayat kayak apa belajarnya guru. Belajar cara memandikan mayat itu, berniatnya kayak apa waktu memandikan mayat itu. Bagaimana hukum jauk dialihkan ke mana itu? Ke pasangan. Semua jauk tuh nanti ketika orang mencapai jauk tuh dia kadang mengerti lagi pasangan, kadang mengerti lagi yang lain. Apa aja yang dipandangnya, apa saja yang dilihatnya, apa saja yang didengarnya, apa saja yang dirasanya, semua jauk nanti kalau sudah di makam wasil itu. Kadang mesti istri lagi, kadang mesti istri siapa, sama pandangan kita itu melihat jamalullah, kamalullah, asyik kita. Jadi kada bisa pian, wah aku ini lagi jauh, kok alihkan aja ke sini, kok alihkan aja ke sini, kada bisa. Karena kalau waktu kita di makam zaukiyah atau di makam wasil itu semua pandangan kita itu sama. Melihat apa? Melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala akan setiap makhluknya. Seperti itulah. Tapi kalau orang melihat film India sedih, nah kayak rasakan kerinduan itu dengan Rasulullah seperti itu, kesedihan terpisah dengan Rasulullah. Bolehlah, boleh saja untuk mencapai musyahadah yang sebenarnya. Macam-macam cara kita lah. Waalaikumsalam, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir. Masya Allah. Sumji, Masya Allah. Sallu ala Muhammad Raja Wali. Terima kasih Aro. Subhanallah. Terima kasih. Sajadah yang bergambar itu Ka'bah bolehlah dipakai untuk sembahyang. Boleh saja sebenarnya, asalkan jangan niat itu mentahzir, menghinakan. Kita kan kada niat menghinakan, supaya hati kita dan pandangan kita itu benar-benar ke arah kiblat. Boleh saja sebenarnya, kada jadi masalah. Cuma kalau pian misalnya menginjak-injak itu dengan niat apa namanya menghinakannya, nah itu baru bisa haram. Kada boleh namanya kalau menghinakan walaupun gambarnya. Karena itu simbol daripada Baitullah. Umpat menyimak dan minta amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahmad. Guru bermimpi sebelum terjadi sesuatu kejadian. Dan benar terjadi apanya itu guru? Singa Banjar Al-Idrus, Masya Allah. Ketika seseorang itu banyak mempunyai amaliyah, mempunyai wiritan, apalagi wiritannya di bawah bimbingan guru, nah itu banyak nanti kejadian yang di dalam mimpinya itu akan terjadi. Artinya itu bahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu di dalam keadaan salik atau rancak berwiritan, dia istiqamah dengan wiritan, itu sering diberi isyarat sesuatu yang akan terjadi. Itu terjadi misalnya di dalam mimpinya nanti terjadi, atau sesuatu yang diucapkannya terjadi. Itu bahagian daripada anugerah Allah Ta'ala ketika seseorang itu berwiritan dengan istiqamah. Jadi kalau orang itu ada wiritan dengan istiqamah, biasanya orang salikin namanya. Orang salikin yang di bawah bimbingan guru itu sering dia mendapatkan isyarah
mendapatkan isyarah baik daripada mimpi ataupun geritik hatinya. Itu bahagian anugerah yang diberikan Allah Ta'ala terhadap seorang salikin. Supaya dia supaya pandangannya itu tergoda apa tidak. Nah, jadi ketika orang itu dalam perjalanan salikin itu banyak nanti diberikan Allah Ta'ala keistimewaan dan bala. Jadi keistimewaan diberikan, bala pun diberikan. Cobaan, dicaci orang, dihina orang, dimarahi orang. Nah, pokoknya macam-macam itu ada seperti itu. Nanti ada juga kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu yang istiqamah dalam wiridan itu. Misalnya diberikan setiap doanya dikabulkan Allah Ta'ala, setiap kehendaknya apa saja dikabulkan Allah Ta'ala, langsung bisa terjadi. Nah, itulah ujian bagi orang yang dalam perjalanan menuju hakikat yang sebenarnya, yaitu makam ma'rifat. Supaya apa? Supaya hatinya tidak memandang pemberiannya, tetapi memandang yang memberi. Jadi seperti itulah makam istiqamah, namanya makam musyahadah. Jadi kada apa-apa kita itu melihat dalam mimpi ini terjadi nanti. Ini bisa terjadi kayak ini. Itu sudah ada gambaran diberikan Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini dalam pandangan kita itu benar-benar mesra sudah di makam tauhid. Kita kadang merasa kita lagi. Sehingga sifat Allah Ta'ala lah yang terbuka dengan kita. Nah, disitulah rahasia namanya sudah terbuka dengan kita. Itulah makam kita itu hendak dinaikkan ke makam tajrid. Apabila kita tidak memandang yang diberikan tadi itu, baik mimpi tadi itu, kita tidak menceritakannya dengan orang, kecuali dengan guru kita. Mampu kita menyembunyikan itu, berarti kita salah seorang daripada yang mampu menyimpan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pian perlu ketahuilah, ketika kita itu dalam perjalanan salik, itu banyak diberikan Allah Ta'ala sir rahasia dulu dengan kita. Jangan pian mengeluarkannya. Seperti tadi bila berdoa pian kabul. Ujar pian hendak hujan ini. Padahal hari cerah pian sambat hujan. Nah, itu pian harus rahasiakan. Pian harus malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahasiakan dulu keistimewaan yang ada pada kita. Nah, setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang kita ini mampu menyimpan rahasia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membukakan lagi rahasia dengan kita. Nah, ketika seseorang adalah mampu dia menyimpan keistimewaannya, aku ini kan berdoa kabul kan, tapi sendiri aja dia, kenapa jadi kabul? Oh, ini karena wiritan misalnya. Kenapa? Disimpannya itu dalam artian dia kadang mau menceritakan dengan orang lain. Itu akan dibukakan dia itu futuhat lagi, dibukakan lagi sir yang lain. Sir yang mana? Nampak kita ini berdua saja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi setiap sesuatu yang menimpa kita itu apabila mampu menyembunyikannya dan memandang itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu akan dibukakan hati kita, nyaman kita. Ada kita ini kan kalau di makam orang awam tuh kadang nyaman kalau kadang mengisahkan. Padahal kalau ditahan, keistimewaan kita tuh bermimpi ini terjadi perkataan kita. Dirahasiakan, maka semakin banyak lagi diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Kalau orang itu mampu menyimpan rahasia. Karena syaratnya orang mampu menyimpan rahasia yang besar, yaitu ilmu sir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika orang itu bersifat amanah. Kalau ini kada bersifat amanah, kita kada diberikan Allah Ta'ala lagi rahasia. Wajar Allah Ta'ala ini mampu orang ini menyimpan rahasia yang kuberikannya. Seperti doanya mustajabah, kehendaknya itu langsung dikabulkan. Itu bahagian keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita menjalani salik. Yang bala dia kena musibah, kada baduit, dicaci orang, dihina orang, diusir orang, dia diam 1000 bahasa. Mengadukannya cuma dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak pernah menceritakan dengan orang. Bininya penyarikan, bininya pemamaian, kada pernahnya melawani. Tetap diam aja. Nah, itu bahagian daripada keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala nanti apabila dia tidak mengeluh dengan makhluk. Tetapi dia diamnya itu mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, semakin dia memohon dan meyakini bahwasanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semakin nampaklah jamalullah yang diberikan Allah Ta'ala terhadap seseorang. Sehingga nanti dia mengetahui makamnya dia wasil apabila dicemooh orang dia tidak merasa lagi. Apabila diberikan nikmat pun dia seperti biasa saja dia. Kenapa? Karena sudah istiqamah dengan yang memberikan. Nah, itulah makam wasil nanti. Jadi orang wasil itu walaupun tidak dibukakan futuhatnya, ketika dia menerima bala, musibah dia senyum aja. Ketika dia menerima nikmat pun senyum aja. Kenapa? Karena senyumnya itu hanya untuk kepada yang memberikan bala itu dan berikan itu nikmat tadi itu. Nah, itu berarti sudah wasil orang itu.
Orang wasil itu tawakalnya kuat, kededenya diam ya, itu paling kuat. Mun ulun ni bahinak jagin dah bersyukur baik bah alhamdulillah. Hingga aja guru 4 batakun kalimat ampihan apa itu sudah termasuk talak. Kalau ampihan itu di kampung itu termasuk orang sering menyebutkan kita ampihan. Ampihan itu kalau orang kampung menafsirkan talak, maka jatuh talak. Tetapi kalau ampihan ya, waktu berkelahi kita ampihan aja ya. Ampihan itu perlu ditanya karena itu kinayah. Itu ditanyakan, ampihan bapak, ampih berkelahi aja. Nah berarti kada jatuh talak. Kada jatuh talak. Orang yang bersifat amanah banyak diberikan sir ilmu Allah. Makin dirahasiakan, ya. Pian kalau mampu merahasiakan di ketika itu juga langsung diberikan oleh Allah Ta'ala, terbuka putuhatnya istispadahlah. Langsung pian nyaman diberikan. Misalnya kita tuh diberikan musibah misalnya, tapi kita kadang-kadang berpandir, memandang aja musibah itu. Nah kita pandang musibah itu adalah dari pian ini. Nah itu pian langsung terbuka tuh jalalullah biasanya. Atau nikmat, untuk apalah Allah Ta'ala ini memberi aku banyak nikmat lah. Apalah, berpandir kita seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berilah ini manfaat yang rezeki yang banyak ini napian beri ini, semoga bermanfaat. Berdiamnya sendiri aja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan pian apa gitu. Jadi orang yang di makam wali itu kadang dia khawatir kalau diberikan harta banyak. Khawatirnya untuk apalah, apa maksud Allah Ta'ala ini memberi aku inilah. Nah itu ada kita, kenapa Allah Ta'ala kada memberi aku, sudah diberi kenapa kada tambahi lagi jar. Nah itu orang kita orang kita awam biasanya. Sembahyang supaya khusyuk kayak apa guru? Jangan mengingatkan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Namanya di dalam kitab tasawuf adalah kada hubud dunia, baru bisa orang itu khusyuk. Guru, apakah malaikat itu memiliki hati sebagaimana hati manusia? Malaikat itu kan kada laki kada bini. Dia itu la ya'suna bima amarallahu ta'ala, kada pernah maksiat. Jadi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, sujud dia Allah Ta'ala, sujud dia sampai hari kiamat. Ruku dia sampai hari kiamat. Bertasbih dia sampai hari kiamat. Ini. Ada yang mengaku wali tapi masih benci, senang berkata bodoh kepada orang yang belum ma'rifat. Itu belum ma'rifat lagi, baru mengaji ilmu ma'rifat namanya. Orang ma'rifat itu kada mau dia mencela orang. Kenapa? Orang ma'rifat itu kan sudah kenal semuanya ini adalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Kalau dia mencela satu aja, dicelanya sama dengan mencela yang menjadikan. Itulah sama dengan mencela sifatnya, mencela afalnya, mencela kesempurnaan zatnya. Makanya orang itu kalau dikomal-komal itu perlu pian perhatikan. Kalau orang itu membicarakan ilmu itu dilihat dulu adabnya dia membicarakan ilmu itu. Lihati pakai baju kah, kada kah, kecuali dia jajab. Karena kita ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi akan diri kita. Maka sempurnakan dulu wadah ilmu ini. Kalau kita normal aja, adab kita. Ini bicara orang yang normal. Adab kita dulu menampung ilmu itu. Ketika kita membicarakan ilmu itu dengan berwudu. Nah, kalau belajar kan menghadap kiblat. Ini adab supaya kita itu mendapatkan jauh daripada ilmu itu. Jangan kita memandirkan ilmu, tetapi kita kadang merasa diri kita ini diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu merasa berilmu. Yang lain tidak berilmu. Lalu direndahkanlah yang lain. Padahal orang yang lain itu walaupun dia tidak berilmu, batang tubuhnya itu kenyataan daripada ilmu. Pahamlah pian? Batang tubuhnya itu kenyataan daripada ilmu. Supaya pian ini merasakan meliputi ilmu. Sehingga pian ini memandang sifat ilmu. Ada yang punya piannya adalah sifat ilmunya Allah Ta'ala. Orang yang kada berilmu pun pian pandang. Karena apa? Kejadian batang tubuhnya itu adalah karena diliputi oleh ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kada ada ilmunya Allah Ta'ala, kada jadi orang itu. Maka karena itulah kalau kita ini mengaji belajar ilmu tauhid ini, jangan memandang orang itu kada berilmu. Bila pian pandang kada berilmu, nyatakan pulang. Orang itu kejadiannya adalah dengan sebab dasarnya dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah kita memandang. Berarti sudah tauhid pian sudah mantap sudah. Artinya pian memandang kada mempunyai ilmu. Nah, walaupun orang itu kada punya ilmu, pian pandang jasadnya itu, geraknya, diamnya itu adalah kenyataan sifat ilmunya Allah Ta'ala.
Sehingga ilmulah yang menyaksikan akan itu ilmu. Ilmu itulah yang menyaksikan kenyataan ilmu itu. Sehingga kalau dia berpandir tauhid, dia mudah. Kenapa? Karena ilmu itu yang berpandir, lainnya. Karena ilmu itulah yang menjelaskan. Tapi kalau orang merasa mempunyai ilmu, dia mengerahkan otaknya untuk menjawab ini, otaknya berpikir dia. Nah, tapi kalau surah orang pasrah ditenggelamkan dirinya di dalam ilmu, maka yang seluruh yang ada di hadapannya ini adalah kenyataan ilmu. Sehingga ilmu itulah makamnya, namanya orang itu benar-benar di makam tauhid. Kada mau lagi orang mencela seperti itu, sayanglah. Bukan bersuara ilmu. Kayak apa Syekh Abdul Qadir ilmu hakikatnya hilang? Ilmu hakikat itu pasti hilang kalau sudah sampai kepada ma'rifat. Mana ada orang punya ilmu lah kalau sudah sampai kepada hakikat. Biar sealim kitabnya segudang. Ini ketika dia mencapai ma'rifat, dia kada akan mempunyai ilmu lagi. Kenapa? Karena yang nampak adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi cahaya langit. Banyak benar orang kayak itu gurai bisa biak sudah nih ilmu itu inya merasa paling masalah. Nah itulah ilmu itu supaya pian dapatkan jauhnya, beradab dulu dengan ilmu. Adab dengan ilmu dulu ada kita. Ada sembarangan. Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Bentar dulu lah. Kita melihat pertanyaannya dulu. Sehat selalu pian, Masya Allah. Yanti Khanifah rantau. Ulun nyimak dari Malaysia. Masya Allah seronok sekali Malaysia. Hamid Firdaus Al-Idrus. Jika seorang sudah mencapai makam wasil, apakah selalu dia berada di makam itu atau kayak apa guru? Di makam musyahadah namanya. Kan kalau wasil itu sebentar saja. Nah, sesudah wasil itu dia kembali ke namanya tanazul. Nah, tanazul itu sudah di dalam makam dia ingat terus. Karena apa? Pernah sudah dirasakan. Yaitu ke makam musyahadah, dia kembali lagi dia ke makam musyahadah. Orang yang wasil itu dia namanya di makam musyahadah juga, tapi sudah sempurna namanya makam musyahadahnya karena menyaksikan di setiap gerak, di setiap diamnya itu adalah kenyataan sifat Allah Ta'ala dan dirasakan. Beda dengan makam musyahadah. Makam musyahadah itu menyatakan dulu, namanya wahdatul wujud, wahdatul sifat dulu. Wahdatul suhud namanya. Itulah Hamid Firdaus itu. Jadi dia ini menyatakan aku kada punya apa, kada punya sifat, kada punya zat. Dalam artian di dalam hatinya dia menyatakan ilallah, ilallah, ilallah. Allah Ta'ala saja yang mempunyai sifat. Nanti diberikan oleh Allah Ta'ala makam tubadil namanya. Merasa kada mempunyai sifat. Itulah namanya makam wahdatul wujud. Yaitu makam di mana tidak ada lagi yang nampak selain daripada wujud sifatnya, wujud apalnya, wujud daripada zatnya yang sempurna. Dinamakan namanya jamalullah kamalullah, makam wasil ilallah. Dan itu sebentar saja diberikan kita tuh jazab. Basariyah kita hilang diganti dengan rabbaniyah. Sifat kita hilang diganti dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Malam yadri lam yadzub. Makam kita ini semuanya yaitu makam musyahadah dan muraqabah aja dulu. Sampai di situ aja nanti baru merasa kita tubadil, berganti diri kita kada merasa mempunyai apal, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makam wasil. Habis itu ditutup oleh Allah Taala, kembali lagi kita musyahadah. Pekerjaan kita bergerak, berdiam kita rasakan itu kepunyaan Allah Ta'ala, miliknya Allah Ta'ala. Terus seperti itu nanti diganti lagi, tubadil lagi. Semakin sering orang itu mendapatkan makam wasil, semakin tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan makam wasil, nanti diberi sir oleh Allah Ta'ala, diberi lagi rahasia oleh Allah Ta'ala, semakin tinggi lagi kema'rifatannya, semakin tinggi lagi makam kewaliannya. Jadi orang ma'rifat itu kada bisa habis seumur hidup. Setiap sesuatu diberikan oleh Allah Ta'ala. Setiap saat bisa, sebulan sekali bisa, seminggu sekali bisa, sehari 100 kali bisa orang itu terbuka. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki terbukanya jamalullah kamalullah tadi. Wallahu alam. Malam yadri lam yazuk. Pian kalau kada merasa kada tahu. Jika diri ini tidak merasakan ma'rifat bagaimana walaupun sadar, kada apa-apa.
Kada merasakan ma'rifat, ya Allah, kada merasakan ma'rifat. Tapi kalau kada merasakan ma'rifat, kalau kada di makam musyahadah, itu berarti kita ada yang salah di waktu kita ini musyahadahnya, yaitu belum sempurna lagi musyahadah kita. Jadi kalau orang itu di makam musyahadah sempurna, dia musyahadah sebelum berzikir dia sudah merasakan kelezatan. Ketika berzikir bertambah lezat. Nah, lezatnya itu nanti akan membawa kepada kepanaan. Jadi pian itu kada merasakan ma'rifat. Itu di makam apa dulu pian? Waktu berwiritan kah? Atau sesudah berwiritan, atau sering berwiritan di waktu sembahyang sunat, banyak urun sembahyang sunat tapi kada merasakan kelezatan. Nanti di makam itu pian harus diperhatikan dulu, benar kada musyahadahnya dulu. Bilanya benar walaupun di berzikirnya sedikit, itu akan merasakan nanti namanya kemakrifatan. Kayak apa berzikir yang benar? Yaitu ketika kita berzikir kita serasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, menyatakan bahwasanya aku ini berzikir karena rahmat-Mu ya Allah, aku ini bisa berzikir karena pertolongan Engkau ya Allah, ilallah, ilallah, ilallah. Terus seperti itu bila ada timbul di hati aku merasa atau akuan merasa berzikir, mampu berzikir, hilangkan Allah, Allah. Allah saja yang mampu yang berzikir. Allah saja yang memberi kekuatan dalam berzikir. Terus seperti itu. Iya Allah. Madinah. Ustazah kayak ini, Masya Allah. Ustazah, Masya Allah, sehat selalu. Sehat selalu, Masya Allah. Kayak apa guru mengerjakan sering lalai? Bagaimana kita ini guru kada lalai? Supaya tidak lalai itu kita hati ingatkan dulu berzikir. Makanya makamnya orang yang supaya tidak ingat lagi sampai mencapai makam mahabbah itu dia awali dengan riyadhah, dengan mujahadah. Riyadhah latihan berzikir, mujahadah bersungguh-sungguh berzikir itu lisan mengucap, hati mengingat, lisan mengucap, hati mengingat, lisan tertutup, hati mengingat. Kalau lisannya tertutup, hatinya mengingat. Terus atau hatinya tidak ingat, lisannya mengucap. Terus seperti itu riyadhahnya. Mujahadah bersungguh-sungguh supaya ingat keduanya. Lisannya berzikir, hatinya ingat. Seperti itu. Lisannya berzikir, hatinya menyaksikan. Seperti itu riyadhah dulu. Tidak bisa orang itu baru berzikir mau tidak ingat semua, tidak bisa. Kita di awal ini kadang ingat, kadang tidak, kadang ingat, kadang tidak. Seperti itu makanya dilatih dulu. Dilatih sampai kepada makam mahabbah nanti. Kalau orang sudah sampai di makam wasil, diberikan kesempurnaan Allah Ta'ala, lalu dia diberikan makam mahabbah. Nah makam mahabbah itu kada perlu lagi dia mengingatkan. Karena orang yang cinta itu biar tidak diingatkan, dia ingat sendiri nanti. Tidak dimusahadahkan, dia menyaksikan sendiri nanti. Itu di makam mahabbah. Itu makam mahabbah itu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah dia makam wasil. Sebelum wasil bisa orang itu sering berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering dia berzikir, kalau bangun berzikir, berduduk berzikir. Nanti dia itu kada perlu mengingatkan aku berzikir, langsung kalimat di mulutnya itu kalau dia duduk ingat zikir. Itu berarti terbuka sudah pintu zikir terhadap dirinya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kita itu mencapai makam benar-benar yang tidak bisa sampai lupa lagi, itu sampai kepada makam mahabbah. Syaratnya mahabbah dulu, mahabbah dengan zikir, mahabbah dengan salawat. Artinya banyak dulu membaca salawat riyadhahnya. Lalu setelah itu mendarah daging. Ibarat orang menghafal lagu itu, wah dia hafal lagunya. Hafal terus siang malam. Nanti dia tidak perlu lagi mengingat, langsung dia merasa dia itu langsung seperti bernyanyi, seperti orang menghafal lagu tadi, bernyanyi langsung, mendengar ini bernyanyi, bergerak badannya seperti mengalunkan lagunya. Itu namanya di makamnya sudah mesra namanya. Mahabbah mukarrabah, ya, mukasyafah musyahadah. Iya benar. Istifadah, masya Allah. Iya. Bolehlah membaca Yasin di kubur. Bidadari bisa berduduk, kalau berdiri bisa zikirnya refleks
makam mesra. Iya, kalau replik itu berarti sudah mesra. Pajajaran akan bangkit. Kita semua harus bersatu. Bantu saudara kita yang sedang. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tanda-tanda ma'rifat itu seperti apa, Guru? Tanda-tanda sesudah ma'rifat atau ma'rifat? Ketika orang wasil itu cuma dia yang tahu. Cuma dia yang tahu. Tetapi tanda-tanda orang yang sudah ma'rifat, seandainya dia itu tidak tahu sudah mencapai ma'rifat. Bila orang itu tidak gelisah lagi dengan hal dunia ini, misalnya dapat musibah, santai aja dia. Dapat nikmat, santai aja. Melihat orang kaya tidak iri dia. Ingin melihat orang naik pangkat tidak sakit hati dia. Biasa saja, tetap senang melihat orang naik pangkat, senang, tidak ada iri. Melihat orang dapat harta, senang, tidak ada di hatinya kepingin harta, tidak ada. Kalau diberi dia itu bersyukur, kalau tidak diberi tetap bersyukurnya. Dia menikmati kalau orang ma'rifat itu. Kalau orang sudah wasil itu ma'rifat dia menikmati. Kalau kita ini kada beruku aja gelisah. Misalnya kada ada ruku, kayak apa ini kada beruku, itu gelisahnya. Orangnya itu enggak. Kalau ciri-ciri orang ma'rifat, ketika orang itu mencapai ma'rifat tuh dia saja yang tahu. Karena orang mencapai ma'rifat tuh ada yang dia tahu, ada yang tidak tahu. Kalau dia berguru tahu dia, atau dia sudah berpengalaman sering sudah dibukakan tuh nama ma'rifat dia. Ma'rifat sering diberikan sesuatu yang gaib, yang sir, yang menyatakan kesempurnaan Allah Ta'ala di dalam dirinya ini dinyatakan. Dalam hatinya itu ketika dia bergerak, memandang, merasa nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari seperti itu riyadhahnya. Nah, itu orang itu bisa wasil itu. Dia sudah wasil. Walhasil nafsunya mutmainnah. Bukan orang pasar Arba, orang pasar Sabtu di Kurau, Tamak Sarinah. Karena asik guru inggih. Kada lain yang dipandang hanya lah iya itu. Jadi orang wasil itu ingat marah itu sayan ilallah qabla marah itu sayan ilallah ba'da. Kada ada lepasnya daripada memandang yang menjadikan bukan yang dijadikannya. Nah itu jadi sudah wasil itu seperti itu. Santai aja. Ada kita ini ada juga santai kulir. Ya beda santai kulir dengan santai orang musahada lain. Kalau orang santai di makam musahada rezekinya datang seorang karena dia makamnya tajrid. Makamnya tajrid sudah. Jadi dia datang sendirinya rezekinya. Nah, itulah kalau makam kulir kada mau datangnya karena kada ada yang diwiritakan, kada ada yang dibacakan, tidak ada yang dihadapkan, tidak ada yang berpandiran dengan Allah Taala bahasanya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi bedanya seperti itu. Banyak guru ma'rifat sekarang Pak Ustadz. Iya dia kalau guru ma'rifat ini banyak aja, cuma dilihati guru daripada guru itu. Nah, guru daripada gurunya itu masyhur, dikenal orang, sudah dikenal orang sebagai misalnya ahli. Nah, itu bisa diikuti orang itu. Kalau guru daripada guru orang ma'rifat itu ahli. Kalau nya mau belajar ma'rifat ini kada bersembahyangan, hasil daripada bertapa misalnya itu kada usah diikuti walaupun dia terbang dia. Nah, misalnya atau bisa berjalan di atas air, tetapi gurunya tidak ketahuan siapa gurunya, belajarnya kamu bisa terbang dari bertapa dia misalnya. Nah, tidak usah diikuti. Meninggalkan syariat, kada bersembahyangan, tidak usah diikuti. Jadi tajali terus ngarapnya inggih sudah mesra. Duduknya di makam batu. Di makam merasa aja lagi kayak itu kah guru. Pian aja kena yang merasakan. Pian aja yang merasakan. Pian itu nanti taunya pian musahadah yang benar itu pian seorang kena. Kada ada pian itu karena kada ditulisakan di kitab. Guru itu mengajarkan berdasarkan kitab. Lalu guru menyuruh beramaliyah berdasarkan pengalaman perjalanan dia dengan gurunya. Seperti itu. Tetapi guru kita yang membawa kita dalam perjalanannya adalah orang yang sudah wasil. Nah, orang yang sudah wasil namanya murabi mursid itu dia sudah mengetahui dengan kendaraan apa sampean itu akan sampai kepada makam wasil. Bisa diberikannya wiritan, lalu kita dengan wiritan itu sampai kepada makam wasil tadi.
Atau diberikannya makam asbab tanpa bewiritan tapi disuruhnya berusaha. Ada yang seperti itu. Karena semua perjalanan kita itu nanti sebenarnya sudah dibaca, sudah dibukakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap guru murabi mursyid kita. Jadi guru murabi mursyid itu tidak sembarangan dia mengangkat seorang murid, tidak sembarangan. Yang pertama isyarah daripada Rasulullah, yang kedua adalah isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat sudah. Untuk membimbing orang itulah ada isyarat. Bukan kita tetamu guru lah jari ulun. Ada supaya mencapai ma'rifat. Tidak seperti itulah. Paling sidin tersenyum aja melihat. Nah, kenapa? Dia butuh waktu kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia sir, apakah kita ini termasuk orang yang diberikan perjalanan atau diberikan ma'rifat melalui jalan beliau. Wallahu a'lam lah. Panjang kalau ulun ngisahkan itu lah. Inggih. Minta maaf dulu lah dengan pian sampai sini gini dulu lah. Masya Allah. Baby terima kasih. Baby 0207 terima kasih. Juhur hati. Juhur. Jangan pandir ma'rifat kada sembahyang pulang Ustaz. Karena kita bahas malam-malam kah bahasa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.